Untuk orde unsur, jadi kita punya dulu grup A besar, kita ambil suatu unsur sebarang A kecil di A besar. Lalu yang disebut orde itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi bilangan n-nya adalah masuk di bilangan bulat positif, dan kita cari yang terkecil sehingga A pangkat n sama dengan E. Atau A pangkat n sama dengan identitas. Jadi kalau misalnya A pangkat n ini adalah A operasi A sampai sebanyak mutlak dari n, sampai sebanyak n. Nah ini kalau misalnya penjumlahan berarti ini adalah n dikali A, itu sama dengan identitasnya adalah 0. Kalau perkalian berarti A pangkat n ini adalah A kali A kali A kali A sampai sebanyak n, untuk A pangkat n sendiri, dan dia sama dengan 1. Seperti itu ya, karena identitas perkalian sama dengan 1. Jadi E-nya bisa beda-beda, operasi A pangkat n-nya juga bisa beda-beda. Nah, kita cari n terkecil, bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi ini. A pangkat n sama dengan E, dan dikatakan bahwa n adalah orde dari A. ORD kurung A sama dengan n. Nah, kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, tidak ada n sehingga A pangkat n sama dengan E, dikatakan A memiliki orde tak hingga. Contoh, di bilangan bulat operasi penjumlahan. Nah, kita tidak bisa menemukan, ini sama dengan 0 ya. Kita tidak bisa menemukan kalau misalnya bilangan, kita ambil unsur misalnya X itu 2 misalnya, kita tidak bisa menemukan 2n, n-nya berapa, dan n-nya ini bulat positif ya. 2 dikali bilangan bulat positif berapa sehingga sama dengan 0 ya. Ini karena 2 pangkat n itu artinya adalah 2n di ini. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menemukan orde dari 2. Jadi dikatakan nanti orde dari 2 adalah tak hingga. Tidak harus 2. Kalau misalnya kita ambil X sebarang yang tidak 0, maka ordenya adalah tak hingga. 2-nya bisa diganti 7, bisa diganti suatu bilangan yang bukan 0. Kalau orde dari E pasti 1 ya. Jadi orde dari 0 pasti 1. Nah, ini contoh yang ordenya ada. Z7 bintang. Z7 bintang berarti perkalian dengan modulo 7. Dan Z7 bintang itu Z7 dikurangi 0-nya. Jadi dia adalah Z7 itu isinya adalah 1, 2, sampai 6. Lalu kita ambil 2 pangkat 1, ini perkalian ya, 2 pangkat 1 berarti 2 kali 2 pangkat 1 berarti 2 saja. Lalu 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 2 dikali 2 itu berarti 2 kali 2 ya, kurungnya diperlebar itu jadi 4. 4 masih sama dengan 4. 2 pangkat 3 itu berarti 8 ya. 8 itu kalau dibagi 7 sisanya 1. Jadi 2 pangkat 3 sudah sama dengan 1. Jadi orde 3 adalah 3. Orde 2 adalah 3. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 1. Dan ini bilangan terkecil, positif terkecil yang memenuhi ya. Karena 1 sama 2 tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan sebenarnya misalnya 2 pangkat 10 gitu ya. 2 pangkat 10 nanti bakalan 1 lagi. 2 pangkat 10 berarti ini adalah di dalam sini 2 kali 2 kali 2 sama dengan sampai 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 kalau dibagi 7, 1024 dibagi 7 dapat 1, dapat 4, 44, 44 paling dekat adalah sebentar. 7, 32,
sisanya masih 2 ya. Sebentar. Sisanya masih 2. Sebentar. Berarti masih kurang. Kita coba dulu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti, oh iya, banyak. Kita pakai 2 pangkat 6 sudah memenuhi. Tadi saya salah hitung. 2 pangkat 6 ini adalah 2 pangkat 6. Ini dihapus dulu. Oke. 2 pangkat 6. Ya. Jadi ini 2 pangkat 3, nanti 2 pangkat 4 bakalan kembali lagi ke sini ya. 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 2. Sementara 2 pangkat 3-nya 1 ya. Jadi sama dengan 2 itu sendiri. Ya, jadi bakalan balik, ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 bakalan 4 lagi. Nanti 2 pangkat 6 bakalan 1. Ya, jadi 1, 2, 3, nanti 4 ke sini, 5, 6, nanti 2 pangkat 7 balik lagi ke sini. 7, 8, 9. Jadi cuma muter-muter di sini saja. Di 2, 4, 1. Seperti itu ya. Jadi kalau 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kalau dibagi 7, paling dekat 63 ya, sisanya 1. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pilih bilangan yang lebih besar juga bisa sama dengan 1, tapi kita pilih yang paling kecil yaitu 3. Nanti 3, 6, 9 semuanya memenuhi sama dengan 1, tetapi kita pilih yang paling kecil jadi 3. Jadi orde 2 adalah 3. Nah, ini bagaimana? Nah, tadi di sini di yang Z positif, semua bilangan yang bukan identitas yaitu bukan 0, ordenya tak hingga. Nah, di sini ini adalah grup yang berhingga ya, isinya cuma berhingga 1 sampai 6. Di sini grupnya tidak berhingga. Nah, kita menduga bahwa kalau di grup berhingga sepertinya semua ordenya berhingga. Kalian bisa cek nanti misalnya cari saja orde dari 1 pasti 1 ya. Cari saja orde dari 3, 4, 5, dan 6. Semuanya pasti berhingga. Semuanya suatu saat pasti sama dengan 1 ya. Nah, di sini bilangan yang bukan identitas ordenya semuanya tidak berhingga. Lalu kita berasumsi bahwa oh mungkin kalau misalnya grupnya itu berhingga, semua elemennya berorde hingga. Kalau grup yang tidak berhingga, semua elemennya berorde tak hingga. Ternyata bisa saja ada grup tak berhingga yang memiliki elemen dengan orde berhingga. Ya, jadi di sini contohnya adalah dengan operasi perkalian, grupnya bilangan real tanpa 0, tentu saja dia grup tidak berhingga. Tapi kita punya min 1. Min 1 itu bukan 1 ya. Bukan elemen identitas, tetapi min 1 dipangkatkan 2 itu sudah sama dengan 1. Jadi orde dari min 1 adalah 2. Tapi cuma min 1 saja yang berorde berhingga. Berhingga ya, karena kurang dari tak hingga. Selain min 1, semuanya berorde tidak berhingga. Ya, tidak, kalau kita ambil bilangan sebarang X, tidak mungkin kita bisa menemukan X dipangkatin berapa yang bilangan positif ya, bilangan positif. Sehingga X pangkat N itu sama dengan 1. Tidak bisa ya. X dipangkatkan berapapun, pasti dia tidak sama dengan 1. Ya, tidak ada N. Tidak ada N. Oh ini, atau saya menuliskannya seperti ini. X pangkat N tidak sama dengan 1 untuk setiap, ini tidak sama dengan 1 untuk setiap N bilangan berat positif. Jika X-nya tidak sama dengan plus minus 1, semuanya ordernya tak berhingga. Nah, seperti itu ya. Cuma 1 dan min 1 yang ordernya berhingga. Order 1 pasti 1. Nah, seperti itu. Jadi, masih ada kemungkinan suatu himpunan yang tidak berhingga memiliki suatu unsur yang ordernya berhingga. Nah, tetapi kalau A-nya, A besarnya ini sudah berhingga, pasti elemennya ordernya berhingga. Orde A pasti berhingga. Jadi di sini semuanya pasti berhingga. Dari 1 sampai 6 ini semuanya ordernya berhingga.
tadi adalah order dari suatu unsur. Kalau order dari grup apa? Kalau A-nya grupnya hingga, maka order dari A adalah banyaknya unsur di A. Jadi order dari A ini adalah banyaknya unsur di A. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya A-nya grup hingga, lalu A-nya disebut siklik jika dan hanya jika terdapat A elemen A besar sehingga order A sama dengan A besar. Ini pasti ya, karena artinya kan order dari A itu adalah A terkecil, M terkecil, N terkecil sehingga A pangkat M sama dengan A pangkat N. A pangkat N sama dengan identitas. Ya. Nah, kalau A-nya siklik, berarti semua elemen di A itu kita bisa nyatakan sebagai A pangkat N. Nah, berarti A pangkat 1, A pangkat 2, seterusnya sampai A pangkat N, itu harus, ini sama dengan E, ini berarti A pangkat N-1, A pangkat N sama dengan E. Nah, berarti semua elemen ini harus sudah memenuhi A. Ya. Semua elemen A sudah harus terwakili di sini. Ya. Karena A pangkat N sudah sama dengan E. Jadi kalau A pangkat N plus 1 nanti balik lagi ke sini. Jadi A pangkat M itu muter-muter di sini terus, di himpunan ini terus ya. Nah, sementara kalau A besarnya itu grup siklik, setiap elemen A besar harus merupakan pangkat dari A kecil. Nah, jadi pangkat dari A1 sampai A pangkat N itu harus sudah memenuhi, sudah menyentuh semua A besar. Contohnya, kita lihat tadi 8 adalah 8 itu Z8. Ya, kita sudah bisa nyatakan sebagai dibangun oleh 3. Ya, dia siklik. Nah, berarti nanti order dari 3 itu harus sama dengan 8. Ya, order dari 3 harus sama dengan 8. 8 ini adalah banyaknya elemen Z8. Ya, jadi kalau A kecilnya itu pembangun, jadi ini di sini A-nya adalah order A kecil sama dengan order A kecil sama dengan banyaknya elemen A, itu artinya adalah A ini sama dengan himpunan yang dibangun oleh A kecil ya, grup siklik yang dibangun oleh A kecil. Jadi jadi kalau Z8 kita punya pembangunnya 3, salah satu pembangunnya adalah 3, maka order dari 3 harus sama dengan banyaknya elemen Z8, yaitu 8. Artinya 3 pangkat 1 hingga 3 pangkat 8 itu harus sudah menyentuh semua elemen dari Z8. Kita lihat elemen dari Z8 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 0. Oke. Nah, di sini oke, 3 dipangkatkan 3 pangkat 1 itu artinya 3 kali 1 ya. 3 kali 1, ini 3 pangkat 1. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 2 itu 6. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 itu 9. 3 pangkat 3 itu 9. 3 pangkat 3 itu, tunggu. 3 kali 3 itu adalah 9, dan 9 itu sama dengan 1 di Z8. Ya, kita kurangi 8 dan kita lihat, kita bagi 8 dan kita lihat sisanya. Jadi 1 adalah 3 pangkat 3. Lalu nanti 3 pangkat 4 berarti 4 kali 3. 3 kali 4 itu adalah 12.
12 dibagi 8 itu sisanya 4. Ini adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 5 berarti dia 3 kali 5. Itu adalah 15. 15 dibagi 8 sisanya 7. 7 ini adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 6 berarti 18. 3 kali 6. 18 dibagi 8 sisanya 2. 3 pangkat 7 berarti 3 kali 7. 21 dibagi 8 sisanya 5. Terakhir 3 kali 8 itu adalah 24 dibagi 8 sisanya 0. Nah, seperti ini ya. Jadi 3 pangkat 1 hingga 3 pangkat 8 itu sudah menyentuh semua elemen Z8. Nah, kalau bukan pembangkit seperti apa? Kalau bukan pembangkit berarti kita misalkan saja yang bukan pembangkit adalah misalnya 2 atau 4 ya, yang lebih besar. Kita lihat 4. 4 itu 4 pangkat, kita lihat 4 pangkat 1 hingga 4 pangkat 8 ya. 4 pangkat 1 hingga 4 pangkat 8. 4 pangkat 1 berarti 4. Ini 4 pangkat 1. Lalu 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 4 kali 2 yaitu 8. Ini 0. 4 pangkat 3, nanti 4 kali 3. 12, nanti balik lagi ke sini. 4 pangkat 4 nanti ke sini gitu ya. Ya, jadi dia cuma 0 sama 4, 0 sama 4 gitu. Jadi tidak menyentuh semua 0 sampai 7. Itu contoh yang bukan pembangkit. Nanti 6 juga sama. 6 nanti 6 pangkat 1 itu 6. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 2 12. 12 itu 4 ya. 6 kali 6 pangkat 3 18. 18 itu 2. Lalu nanti 6 pangkat 5 6 pangkat 4, 6 pangkat 4 itu 24 itu 0. 6 pangkat 5 nanti balik lagi. 6 pangkat 5 berarti 30. 30 dibagi 8 sisanya 6 lagi. Nah, nanti muter-muternya di sini terus. 6, 4, 2, dan 0. Dia tidak bisa menyentuh 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Jadi, begitu. Jadi artinya 6 bukan pembangkit ya. Jadi, orde dari yang bukan pembangkit, orde dari 2, orde dari 4, orde dari 6, itu pasti semuanya kurang dari 8. 8 adalah orde dari Z8, yaitu banyaknya elemen Z8. Nah, tapi kalau pembangkitnya berarti orde dari pembangkitnya ada 1. Yang selain 1 ya, orde dari 1 pasti 1 ya. Oh ya, orde dari 1 adalah 8 juga. Orde dari 1, orde dari 3, orde dari 5, dan orde dari 7, semuanya pasti sama dengan 8. Ya. Jadi, mereka harus ditambahkan sampai 8 baru sama dengan 0. Sebelum sampai 8 pasti tidak sama dengan 0. Pasti menyentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Lalu, terakhir, kalau misalnya A itu grup siklik, maka subgrup-subgrup dari A juga merupakan grup siklik. Nah, subgrup dari A seperti apa? Jadi kita misalnya punya A itu suatu grup siklik. Lalu pembangunnya adalah ya, pembangunnya adalah A kecil dengan orde A itu sama dengan N, artinya banyaknya elemen A adalah N. Ya, artinya orde dari A kecil sama dengan N itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya B itu subgrup dari A. Nah, maka orde dari B atau banyaknya elemen B itu pasti merupakan faktor dari N. Pasti dia membagi N. Ya, pasti membagi ini, N ini. Lalu, sebaliknya kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita punya subgrup dari A, maka subgrup banyaknya
elemen atau orde dari subgrup tersebut pasti membagi N. Orde dari jika B subgrup dari A, maka orde dari B membagi orde dari A. Dengan orde dari A itu adalah N ya. Ini orde dari B membangun orde dari A. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita punya N misalnya punya suatu faktor T, kita punya T membagi N, pasti ada suatu subgrup yang banyaknya yang ordenya adalah T. Dan B ini bisa kita nyatakan sebagai, kalau misalnya T membagi N dengan N sama dengan T kali S misalnya, T kali suatu bilangan S, maka ada suatu B sehingga B adalah subgrup dari A, orde B adalah T, dan B ini siklik juga dengan dinyatakan sebagai A pangkat S. Nah, contohnya seperti ini, Z12. Kita punya Z12 itu adalah 0, 1, sampai 11. Lalu kita, ini grup sikliknya dengan operasi penjumlahannya. Subgrupnya, Z12 ini ordenya adalah 12. Berarti ini adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, berarti nanti ordenya adalah semua orde subgrupnya adalah semua pembagi dari 12. Jadi pasti ada subgrup dengan orde 1, 2, 4, 3, dan 6. 12. Ya, ini sudah semuanya ya. Ini mungkin tidak urut. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini semuanya pembagi dari pembagi 12 ya. Nah, semua subgrupnya pasti banyak elemennya atau ordernya seperti ini. Nah, yang 12 ini pasti Z12 itu sendiri ya. Lalu yang satu ini adalah yang isinya identitas saja, 0. Gitu ya. Nah, lalu kita bisa yang tadi. Kalau T membagi N dengan N sama dengan T kali S, maka subgrupnya bisa kita nyatakan sebagai dibangun oleh A pangkat S. Nah, yang 2 ini 12 sama dengan 2 kali 6 ya. Jadi dia pasti bisa kita nyatakan sebagai dibangun oleh, sebentar. Oh ya, kita cari dulu pembangun dari 12, dari Z12. Kita cari Z12 itu bisa, bisa dibangun oleh 1 ya. Pembaginya adalah 1. Jadi ini kita bisa nyatakan sebagai dia dibangun oleh 1 pangkat 6. 1 pangkat 6. Kalau di penjumlahan artinya adalah 1 kali 6, jadi dia bisa dibangun oleh 6. Ya. Dengan di sini 12 adalah 6 kali 2. Nanti 3 itu bisa dibangun oleh 4. 4 bisa dibangun oleh 3. 6 bisa dibangun oleh 2. Nah, 1 ini dibangun oleh 0. 1 sebenarnya dibangun oleh 12. Karena 1 kali 12 sama dengan 12, tapi 12 sama dengan 0 ya. 12 kalau dibagi 12 sisanya adalah 0. Nah, yang 12 ini dia bisa dibangun oleh 1. Nah, yang dibangun oleh 1 adalah Z12 itu sendiri. Seperti itu ya, jadi ini adalah subgrupnya. 0, kita bisa nyatakan seperti ini, subgrupnya. Kalau kita nyatakan isinya berarti misalnya 6, isinya adalah kelipatan 6, berarti 6 ditambah 6 sudah 0 ya. Jadi isinya cuma 6 dan 0. Nah, benar kan ya, banyak elemennya adalah 2. Kalau 4 berarti isinya adalah 4, 8, dan 12, 12 itu sudah 0. 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4 sudah 12, dan 12 itu 0. Banyak elemen adalah 3. Lalu kalau misalnya 3, berarti 3, 6, 9, dan 12 itu 0. Jadi elemennya 4, kalau dibangun oleh 2, berarti isinya adalah 2,
2, 4, 6, 8, 10, dan 0. Banyak elemennya adalah 6. Pas. Nah, seperti ini ya. Ini adalah cara mencari subgroup. Nah, biasanya saya lebih suka ditentukannya subgroupnya ditentukan oleh ini. Ditulis dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk A. Ya, kalau misalnya grupnya siklik, semua subgroupnya tulis dalam bentuk grup siklik, yaitu kita tulis dalam bentuk pembangkitnya. Nah, silakan kalau misalnya ada suatu A grup dengan order 15, misalkan saja kalian Z15 gitu ya. Silakan nyatakan semua subgrupnya dalam bentuk seperti ini. Kalau Z15 berarti dalam bentuk ini dinyatakan oleh suatu himpunan ini A-nya bisa diganti dengan 1 ya, karena pembangkit dari Z15 adalah 1. Ini bisa kalian nyatakan dalam seperti ini. Ya, ini berarti 1 pangkat T, yaitu T. Ya. Seperti itu contohnya. Silahkan dikerjakan, nanti kita bahas besok. Ini untuk referensinya, dan untuk Durbin tadi section 7 chapter 2 untuk di Pak Bara 31 dan 32. Terima kasih.